Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah, kali ini kita coba cek cek salah satu watchlist saya, perusahaan yang cukup fenomenal di tahun 2000-an bahkan sebelumnya, yaitu adalah perusahaan yang berada di bawah naungan Bakri Group. Bagaimana kabarnya sekarang di tahun 2022? Nah, dari daftar ini 3 kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 emiten yang berada di Bakri Group. Kita cek dulu. Dari yang kuning ini lebih condong tetap di harga gocap, bisa naik kalau ada bandar main, tetapi dari sisi fundamental nampaknya tidak, atau mesti kita hindarin. Misalkan BNBR, dilihat dari sininya saja PR-nya sudah 261,37, ini tidak patut. Kemudian special notationnya ada securities in special monitoring, ini tidak menarik ya. Kita langsung buktikan saja di case statistiknya. Dari case statistik tentu aset dan liability-nya hampir imbang. Kemudian sales terjualnya 566 miliar, tapi operating profitnya hanya 23. Ini jomplang sekali. Mungkin berbayar hutang dan seterusnya, juga tidak tahu ya. Kemudian bawahnya detail Bakri Telkom sama saja. Kita meminus PR-nya ini. Dewa Henwa, Dharma Henwa juga demikian. Kita lewatin langsung saja teman-teman. Percaya diri saja lah, kalau yang begini-begini kita lewatin. PR-nya udah kelihatan, PR-nya merah atau sampai ratusan bahkan ribuan PR-nya itu tinggalkan saja daripada Anda boncos besar di pasar modal. Viva sama saja teman-teman. Viva energi gimana energi? Nah, mungkin salah satu emiten yang menarik untuk kita cermati adalah ENRG. Karena apa? PR-nya berada di 10,40. Ini masih bekerja untuk mendulang profit. Nah, hanya saja bisa kita cek di case statistiknya bagaimana. Di case statistiknya penjualnya 1,62T, kemudian asetnya 117, liability-nya sudah lebih dari 50%. Bagus. Nah, ini debt equity-nya sudah lebih besar daripada aset yang mereka miliki. Energi ya, aset energi ya. Misalkan disubsidi dari Bakri Group ya, tidak tahu. Tapi dari laporan ini nampak bahwa energi juga harus kita perhatikan secara serius. Main pendek oke, tapi kalau buat main panjang saya kira kurang bijak. Selain itu, shareholder komposisinya ini publik memiliki 53% ke atas. Inilah yang menjadi catatan khusus tentang ENRG. Ini kuat dari pemegang saham utamanya ya. Oke, energi. PRMS bagaimana? Nah, ini sudah 359, lewati. Bumi bagaimana? Nah, Bumi boleh jadi kita cermati teman-teman, karena PR-nya itu 2,97. Kemudian ke statistiknya bagaimana nih? Sayangnya aset dan liability-nya hampir imbang. Penjualannya 5T. Nah, ini hutangnya terlalu besar itu. Masyarakat 80%. Secara pribadi saya tidak berani beli Bumi, karena satu bukan karena harganya gocap ya, tapi karena tadi hutangnya kegedean. Misalkan jatuh tempo, bisa jadi nasibnya bisa seperti Sril ketika jatuh tempo kemudian tidak bisa bayar, tentu mendapat gugatan PKPU. Anda tahu, misal contoh Sril itu dulu berada di jajaran saham LQ45,
Tapi pada sejak tahun 2020 sampai sekarang ini masih disuspend gitu ya. Sritek. Nah, wes bumi dari kita lewatin, banyak yang kita lewatin dari semua watchlist yang berada di Bakri Group. Coba kita cek yang lain, misalkan mana ya, batubara. Nah, batubara ini kita cari yang di bawah 500 ya. Ini Fire Alpha Energy Investama. Nah, langsung lihat pernya segitu, lewatin saja. Kemudian PTBA 4000 teman-teman. Ini yang perlu itu kita percermatin. Kalau harganya kemahalan, setidak-tidaknya kita punya tabungan untuk jangka panjang. Ya, jangka menengah saya kira ya. Kenapa? Karena dividen persennya cukup besar. PTBA ini menariknya di situ. Tuh, kemudian games 6000. Nah, ini dewa tadi. Doit gimana doit? Kita lewati karena pennya gede banget. PTRO Petrose. Nah, Petrose juga cukup besar. Toba mungkin bisa kita cematin, kita cek profilnya masyarakatnya berapa. Nah, ini nah, kayak statistiknya cukup terjaga ya, asetnya waduh, asetnya 12 tapi liability-nya lebih dari 50%. Terus PBV nya segitu 1,58, PR nya 12,52, dan sayang sekali debt equity ratio nya atau rasio hutangnya itu lebih besar daripada aset yang mereka miliki. Nah, ini perlu jadi catatan khusus. Kalau saya lewatin. Kalau Anda terserah Anda, yang penting percaya diri, PD baca saham. Oke. Ari. Oke, dari atas asetnya, waduh, asetnya segitu 5, kemudian liability-nya 4. Berarti sedikit lagi bisa hutangnya besar ini. Waduh, hutangnya udah gede banget hari ini. Ya, kayak gini lah lewatin. Sama semuanya. KKGI nya. Nah, KKGI mungkin bisa dicermatin ya. Karena aset sama liability-nya masih normal. Itu berapa persen? 25% sekian. Hampir 30%. Liability-nya hanya 30%. Itu yang seperti ini biasanya kita cermatin. Misalnya dia turun, ya beli saja, nggak usah takut. Selain itu, ada teori mengatakan kalau harganya di bawah IPO, misalnya kayak sekarang ini harga di 525, kemudian IPO-nya waktu tahun 91 adalah 5.700, maka kita punya potensi untuk beli KKGI di harga bawah. 1 tahun terakhir dia dimana ternyata masih harga atas. Ya, gini-gini ini juga perlu kita bijak ya. Itu bayan ini siapa? 70.000 teman-teman. Siapa yang dagang di sini? Satu orang volumenya. Satu paling gede 128 volumenya di aks jualnya ya. Karena mau jual kadang yang gini-gini susah belinya gitu loh. Susah terjual, tapi tidak apa-apa. Nah, itu kira-kira. Oke. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Kita belajar, jangan sampai terjebak di saham-saham yang secara fundamental tidak menjanjikan. Itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.